Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bunda, ayah, hari Minggu pada ngapain? Pasti lagi menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta ya. Seperti janji saya di akun IG Fit ya, menceritakan tentang bagaimana hari ini saya ingin mengajak seseorang yang buat saya tuh luar biasa. Namanya Mas Zulfikar. Beliau itu dari hafex.id. Sudah follow belum IG-nya? Nah, di sana kita itu akan diajak untuk bagaimana membuat buah hati kita bisa memiliki mental juara. Nah, kemudian apa ya lakukan jika di rumah kita mesti memberikan metode yang betul supaya apa? Mental juaranya tumbuh. Assalamualaikum Mas Zul. Waalaikumsalam, Mbak Sanas, apa kabar? Sehat dan semangat. Mas Selalu Zul, ya, selalu. Ya, selalu. Karena semangat itu kan menular, Mas Zul. Iya nggak? tentu, tentu. Eh, Mbak Sanas, ya. ingat nggak pertama kita ketemu kapan? Saya sengaja Ah, simpen nih, belum saya rekam. Dan itu kesannya luar biasa mendalam loh. masa sih? Iya, cuman kan Mbak Sanas ya wajar lah, selebriti top kan ya. Kita yang rakyat jelata ingat, kalau selebriti mana ingat lah sama kita. Siapa bilang Mas Zul? 2008. Siapa bilang Mazul itu rakyat jelata? Karena Mazul itu agen perubahan untuk membuat semua anak Indonesia memiliki mental juara dengan Hafexnya itu. Wah, Yang rakyat tapi jelata tapi tuh saya. Karena saya mesti belajar dari teman-teman di Hafex itu. Ke 2008 waktu itu kita ketemu pas apa? Tuh kan, saya pikun. 2009 awal persisnya, sorry. Nah, Itu peresmian pembukaan pertama Yayasan Cinta Harapan Indonesia, YCHI Autism Center. oh, iya. Ya Di City Allah. Love, Mbak Anas jadi bintang tamunya. Ya Allah ya Robi. Itu saya Sehat ya juga loh. Mazul. Ya Iya, Masya ampun. Tuh, Allah. Mazul, saya tuh disuruh bayar hutang tahu sama yang nonton karena mereka itu sudah ngerasa butuh dengan ilmunya Mazul dan teman-teman dari Hafek. Waduh. Jadi mereka langsung bilang, ayo bayar utang, bayar utang. Begitu. Iya, iya, Mas, iya. Mazul, tunggu dulu ya. Tapi sebelum memberikan Ya, metode kepada Bunda dan Ayah, kita ceritain oke. Hafex-nya dulu deh ya. Jadi sebetulnya visinya Boleh, boleh. Hafex itu apa sih? Gitu. Silakan Mas. Oke, jadi sebetulnya sederhana sekali. 2015 Mei itu saya diminta jadi direktur di sekolah di Kalimantan Selatan, namanya Global Islamic Boarding School, sekolah berasrama akreditasi A. Ya, semuanya udah keren nih, seluruhnya keren. Tapi pas kita masuk di kelas, lihat bagaimana interaksi siswa dan guru, kita bisa terenyuh. Setelah prinsip konsep komunikasi gagal semua tuh, Mbak Sahnas. Kan biasanya begini nih, ketika guru bicara, siswa nggak memperhatikan, siswa bosan, siswa nggak mengerti, gurunya bolak-balik tanya, sudah ngerti atau belum, sudah ngerti atau belum, ditanyakan orang bete dong. Kalau udah mau jam istirahat, ya udah bilang ngerti aja biar cepat istirahat. Nah, terus apa yang salah ya gitu. Saya pikir what's wrong gitu. Dan karena sekolahnya sekolah bagus, guru-gurunya juga berasal dari banyak universitas, dan ini menjadi semua persoalan pada setiap guru, saya berpikir, nggak mungkin dong ini cuma terjadi di sekolah saya, gitu. Saya pelajari lebih lanjut. Jadi ternyata yang paling salah itu adalah cara atau metode guru mengajar. Dan ini Oke. prevalen masalahnya, gitu ya. Misalkan contoh nih Mbak Sanas, dulu belajar matematik nggak? Iya dong. Kan pelajaran yang paling menyebalkan tuh matematik, fisika, bahasa Inggris, betul nggak sih? Gitu. Belajar bahasa Inggris pakai rumus subjek, katanya kalau belajar present perfect tense subjek plus verb 3 has sama have gitu kan, itu sangat tidak pedagogis sebetulnya.
Jadi semua yang dikerjakan oleh banyak guru ini berlawanan sama teori pedagogis. Nah, kenapa begitu gitu? Karena semua orang dengar teori pedagogis, menghafal teori pedagogis, tapi tidak tahu cara mempraktekannya. Nah, syukurnya background saya engineer, dan sejak dulunya saya kan lebih cenderung memperhatikan pendidikan nih anak-anak saya sendiri. Ya, jadi saya lebih, katakanlah, lebih bisa berempati gitu. Berempati pada situasi siswa, dan terus mikirin bagaimana metode mengajar yang lebih tepat. Betul, betul, Nah, betul. jadi contoh kan topik yang susah di matematika itu integral ya Mbak Sanas. Integral, Ya. diferensial. Nah, diferensial gitu. Padahal ngajar diferensial itu bisa dihubungkan sama konsep gempa tektonik. Bagaimana tuh cara ngajar diferensial supaya anak-anak jadi lebih senang gitu ya. Ini kasih contoh nih. Nih saya bilang, kita anak-anak lihat jari bapak nih gitu ya. Sekarang kita buat begini nih. Ya. Nah, kalau tidak kalau seperti ini, kalau saya gerakkan yang kanan, yang kiri ikut gerak nggak gitu. Nah, tapi kalau saya masukkan kemari, ikut gerakan gitu. Nah, gerakan ini terjadi karena apa? Karena ada celah-celah di sini yang bisa dimasukkan dan bergerak. Nah, celahnya namanya diferensial, perbedaan. Gitu. Supaya gerakannya tambah halus, kita harus apa ini jaraknya? Oh, harus diperhalus gitu. Jadi belajar matematik itu bukan pakai rumus-rumus dulu, rumus belakangan, harus dapat dulu jiwanya, pemahaman. Betul, nah, itulah saya kira jadi sumber utama masalah di negeri kita. Mbak Sanas tahu nggak, per hari ini dalam waktu 10 tahun, tingkat literasi numerasi Indonesia itu stagnan di level rendah. Nomor 70 dari 77 negara. Aku tahu jawabannya, Mas Zul. Aku tahu jawaban apa dari kesedihannya Mas Zul. Karena saya mengakui apa yang dikatakan oleh Mas Menteri, yaitu Nadiem Makarim mengatakan bahwa numerasi dan literasi bukan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Numerasi itu dia paham nggak dengan setiap langkah perhitungan. Kemudian literasi, dia ngerti nggak apa yang dia baca, lalu dia terjemahin dalam kehidupan kesehariannya. Baru kita bisa naik tuh tingkat yang menyedihkan itu. Jadi paham literasi numerasi, dan anak tuh haus ilmu, jadi selalu senang membaca. Jadi aku senang tuh Mas Zul mengatakan, pelajaran eksak bukan pelajaran menghafal rumus, tapi memahami kejadian dalam kehidupan nyata. Betul banget. Pinter nih Mas Zul, keren amat sih. Nggak sepinter Mbak Sanas dan Mas Gilang lah. Jadi Hafex itu, kembali ke Hafex ya Mas ya. Jadi itu adalah mendorong dan membantu tenaga pendidik untuk bisa lebih bahagia dan buah hati pergi ke sekolah lebih semangat, begitu? Betul, betul. Jadi si pengajar bisa menghadirkan experience bagi siswa. Jadi siswa kan gini, coba kita tanya sama anak kita nih, mau jalan-jalan ke misalkan ke London atau lihat foto London, atau bapak ceritakan tentang London, anak suka yang mana? Pergi ke London dong, merasakan. Nah, gitu. Nah, kan bosen kalau diomongin melulu, ya kan? Nah, sekarang bayangin tuh Mbak Sanas, anak-anak masuk ke kelas. Sekarang siswa-siswa kita tuh belajar dari 13 sampai 15 mata pelajaran 1 minggu loh. Kita pernah nggak berempati itu saja dulu, ya? Kita yang udah dewasa saja, coba suruh belajar nih para ibu-ibu orang tua yang hadir saat ini nih, coba belajar 14 mata pelajaran tiap minggu, mau nggak? Pingsan langsung, pakai oksigen, terus sesak nafas. Gurunya dengan santai bilang gini sih guru, masih inget tidak pelajaran minggu lalu? Masih inget nggak? Masih inget nggak? Gitu. Bete banget nggak sih ditanya begitu? Banget, bete luar biasa. Tapi itu terjadi di seantero negeri, dan ini bukan karena guru-guru kita pengen berbuat salah. Saya berempati dengan para guru. Tapi guru-guru kita tidak di-equip dan di-nurture dengan cara yang tepat juga. Jadi kalau ditanya ini salah siapa? Tidak ada salah siapapun. Tapi kalau kita bersama-sama tidak melakukan kerjasama mulai hari ini,
maka tidak akan ada putusnya mata rantai ini. Betul, betul, Jadi betul. Hapex mengambil positioning. Gitu. Makanya Hapex ambil positioning, oke, kita harus bekerja, bangun kolaborasi, ajak semua pihak. Tahun 2019, Mbak Sanas, saya tuh ya kayak tukang ngamen, keliling kota, mengunjungi kabupaten-kabupaten, dinas-dinas, kasih undangan ke guru-gurunya, gitu ya, datang ke pendopo buat acara. Tapi dengan kerja keras di 2019, pas 2020 pandemik, kita malah lebih viral gitu. Sekarang peserta Hapex itu lebih dari 100.000 guru se-Indonesia. Nah, benar kan? Kita Wow. tuh dapat berkah pandemik jadi sebetulnya. Ah, Karena yang lagi pula tadinya soalnya kita, juga lebih mudah menjangkaunya karena pakai betul, teknologi. Iya, iya, iya. betul, betul. Dan sebetulnya, dan ini juga esensi pandemik saya kira. Karena kalau nggak ada pandemi, kita itu kan sejak 3 tahun yang lewat suka ngomong industri 4.0, industri 4.0. Betul nggak sih? Setuju. Diomongin di semua seminar-seminar. Tapi perilaku bangsa kita masih 3.0. Iya, Karena salah iya. satu indikator utama 4.0 itu adalah Internet of Things. Kita terhubung dengan internet seperti sekarang ini. Se-Indonesia, sedunia Betul. bisa berkomunikasi tanpa meninggalkan rumahnya masing-masing. Jadi sebetulnya ya Mazul, looking at the bright side, bahwa kan kita kan kalau Yes. misalnya mendapat sebuah musibah, kalau buat shifting paradigm, cepat mengubah Ya, paradigma di kepala kita adalah ya, melihat hikmah dan keberkahan yang terjadi di balik musibah itu. Jadi sebetulnya betul. dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, kita dipaksa 7 tahun lebih cepat untuk bisa menguasai 4.0. Setuju nggak? Setuju banget, setuju banget. Dan kalau kita kaitkan sama literasi numerasi, bangsa kita, terutama karena kita orang Indonesia nih, kita ngomong bangsa Indonesia Iya, aja ya, gitu. iya. Harus lebih memahami, bisa menginterpretasikan kata berkah dan hikmah gitu, Betul, ya. betul. Jangan dikit-dikit bilang ada hikmahnya, tapi apa hikmahnya? Nggak Ayo ngerti, iya. diliterasikan, iya gitu loh ya, Hmm. dibahas. Berkah itu Mm-mm. apa gitu. Jadi jangan dikit berkah, 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 tapi maksudnya apa gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini penting mulai dari keluarga kecil di rumah gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalkan orang tua bilang, enak kamu kalau mau berangkat sekolah, salam bapak ya, salam ibu biar berkah. Maksudnya Mm-mm. apa gitu? Mm-mm. Mm-mm. Berkahnya itu di mana gitu? Mm-mm. Secara behavior ada nggak efeknya? Secara Mm-mm. psikologis ada nggak efeknya salam tangan orang tua itu gitu? Jangan Betul. seolah-olah tuh kayak sebuah jimat. Iya. Wah, karena salim orang tua jadi jimat nih berkah. Tetap aja kalau naik motor ugal-ugalan ketabrak di jalan. Betul, nggak masuk akal, nggak ada hubungannya. Sepakat, sepakat. Mas, Iya, Mazul, tolong dong ajarkan kepada kami, memberikan pencerahan. Kan kita tahu tolok ukur atau benchmark dari industri 4.0 adalah kita melek teknologi, menguasainya, dan terhubung iya, sedunia, begitu ya. Kalau iya, betul. society 5.0 itu apa? Oke, jadi kalau industri 4.0 itu perkembangan industrinya, tapi masyarakatnya yang hidup, yang berhasil hidup, Ya, beradaptasi dalam industri 4.0, maka disebut society 5.0. Jadi ini Jepang yang buat definisi, ya. Jadi dia mau mengatakan bahwa masyarakat yang bisa hidup dalam adaptasi yang total dalam sebuah industri perkembangan zaman, maka dia ahead of the zamannya, gitu. Maka disebut dari 5.0. Kita kan nggak pernah dengar society 4.0, tiba-tiba ada society 5.0. Karena ya, mau bilang bahwa we are ahead of the environment gitu, because we are human being, kita yang manusianya, kita harus on ya. top of the situation. Jadi kita in control gitu, Ah, iya. ya, Betul. bukan Baiklah, jadi korban. betul, betul. Baiklah, kalau gitu saya mengelaborasinya. Betul kan kalau saya salah ya Mas Zul ya, bahwa semua manusia, semua anak, karena kita membicarakan bagaimana menumbuhkan mental juara pemenang pada buah hati kita. Jadi Betul, kita mendorong buah hati kita untuk menguasai teknologi sehingga dia dengan gampang dan mulus masuk ke industri 4.0. Akan tetapi attitude-nya dia mesti ada di society 5.0. Sehingga ini anak tetap menguasai soft skill.
di mana attitude-nya mesti kudu genah, mesti bener. Jangan sampai pada saat dia menguasai teknologi, pabalatak itu. Jadi maksudnya kelakuannya nggak anak Indonesia banget deh. Nah gitu maksudnya. Benar, Setuju nggak? benar. Benar, setuju banget, setuju. Sekarang bagaimana supaya karakter Indonesia itu tetap kuat dengan bangga, tapi ya tidak dengan rendah diri, punya karakter Indonesia. Nah, dengan kata Society 5.0 dan pentingnya peran orang tua nih, kita bilang kembali ke orang tua nih, gitu ya. Orang tua kita ini kan, terutama buat anak-anak yang sekarang umur generasi alfa nih, yang masih SMP, ya lahir di atas tahun 2012, Mbak Sanas. Ini kan anak-anak generasi milenial. Iya. Nah, generasi milenial ini kan sebagian generasi yang merasa tidak secure. Karena dia di antara perubahan generasi X seperti kita, dan ada perkembangan zaman. Dan jadi mereka ini selalu ingin protect anak-anaknya. Makanya suka agak berlebihan cara proteksinya. Akibatnya si anak tumbuhnya jadi seseorang yang mengejutkan buat orang tua. Di luar dari harapan. Nah, terus pas kejadian anaknya jadi tidak mandiri, contoh nih pas lagi pandemik belajar online, ya kan? Orang tua stres, anak stres, semua stres. Waktu anaknya bilang sama ibundanya, sama bundanya, bunda aku nggak bisa nih, gimana nih? Bundanya bilang begini, aduh kamu gitu aja, biarkan mama gitu tuh. Ah, ya bapak-bapak juga sama, kadang-kadang begitu juga. Nah, sekarang saya mau tanya deh, kalau begitu respons orang tua, lantas jiwa pemenang anaknya tumbuh dari mana? Ini kan switching mindset yang paling pertama dibutuhkan. Iya. Si ibu atau si bapak bisa bilang begini, oh mana yang kamu nggak tahu nak, ayah juga nggak tahu, yuk kita cari sama-sama, kita cari jalan keluarnya yuk, gitu. Iya, Nah, betul. Ini sederhana sekali Mbak Sanas, tapi somehow overlooked by so many people. Gitu. Orang tuh kadang-kadang mikir konsep-konsep yang besar gitu ya. Padahal perilaku keseharian di rumah tangga itu menentukan sekali menjadi apa anak kita. Dialog-dialog antara orang tua dan anak itu yang membentuk anak. Gitu. Mengapa sekolah terus juga punya kesulitan? Karena kan bagaimanapun pengaruh kuat dari rumah. Betul. Tentang respecting others, menghormati orang lain saja. Ya, berapa banyak orang tua itu kalau bersikap pada orang-orang berbeda sikapnya. Ketemu orang kaya atau pejabat, wah begitu-begitu gitu ya. Ya kan? Terus kalau ketemu yang biasa atau gimana gitu, agak beda sikapnya begitu, memang anak nggak lihat. Itu very very dangerous. Gitu. Karena sikap respect itu adalah pondasi dasar Society 5.0. Oke. Paham. When we connect with internet, kita udah nggak lihat siapa itu apa gitu ya. Kita bicara tentang what people say gitu. Jadi kalau kemudian orang sikap tidak tepat dalam dunia maya seperti ini, maka seluruh harga dirinya hilang sebetulnya. Betul. Nah, ini kan jadi pondasi penting yang dibangun di rumah dan di enhance dibangun di sekolah. Ini nggak bisa lepas dua ini. Gitu. Udah saya kepanjangan ceramahnya ya. Seruput dulu kopinya. Panjang tapi isinya daging semua, jadi penting sambil nungguin Mazul minum kopi, menyeruput kopi. Jadi kalau saya menyimpulkan, karena saya juga selalu mengatakan begini kepada buah hati saya yang 3 perempuan semua nih Mazul, karena saya kan nggak pinter bikin anak laki ya, jadi keluarnya 3 perempuan semua gitu loh. Kemudian mereka udah beranjak remaja. Yang sulung usianya mau 19 tahun, yang nomor 2 si tengah mau 18 tahun, dan yang bontot adalah mau 15 tahun. I said to them, saya bilang bahwa, bubu nyekolahin kalian adalah buat pinter. Tapi tempat kalian memiliki karakter yang baik itu ada di rumah. Jadi, kalau misalnya di rumah, bubu tidak berhasil mengasah kamu menjadi berlian, maka sinar kamu pun nanti di society, di lingkungan sekitar itu
kudu teriak-teriak untuk minta di recognition, untuk minta ditemukan, untuk minta dihargai, Exactly. kudu teriak-teriak. Itu bukan berlian kelakuannya. Karena kalau berlian asli, kerlipnya kelihatan, gampang kok ditemukan. Tapi kalau kudu teriak-teriak, namanya berliannya sirkon, berlian palsu. Kalau misalnya kamu masih nginjek orang supaya ngerasa tinggi, artinya kamu nggak punya self-esteem, nggak punya harga diri. Karena salah satu self-esteem itu komponen yang paling penting dengan self-confidence. Begitu ya, Mas Zul ya. Kalau misalnya dia Betul. tidak punya kepercayaan diri, nggak punya confidence, artinya emang dia nggak ngerti harganya. Makanya dia mesti backstabbing, kudu nusuk dari belakang, kudu nginjek orang, kudu ngejelek-jelekin. Mulutnya itu kayak nggak disekolahin, begitu kan ya. Nah, hal-hal yang kayak begitu tuh semuanya tuh kawah Chandra di mukanya tuh dari rumah Mas Zul gitu loh. Makanya saya tuh hari ini seneng banget Mas Zul tuh berbagi tentang how to do it gitu. Karena kan kita orang lapangan ya Mas. Jadi jangan sampai tuh yang nonton tuh begini, iya aku paham teorinya, selain mendengarkan IG Live pagi ini si Nas sama Mas Zul gitu ya, tapi kudunya bagaimana? Nah kan kadang-kadang suka mesti pakai protap. Kalau badan rasa lengket ke kamar mandi, entah pakai gayung, entah pakai shower. Nah itu jadi langsung begitu Mas Zul. Kalau gitu, sekarang kita mulai ya. Poin pertama, langsung ya Mas. Jadi how to deal atau how juklaknya lah, petunjuk pelaksanaannya. Kan tantangan serta masalah terbesar di dunia pendidikan ini, Mas Zul udah membedah nih tadi ya, dengan panjang, lebar, dan dalam begitu ya. Jadi kami sebagai orang tua kudu bagaimana? Silakan Mas Zul yang pertama. Oke. Pertama, menghargai anak dan menghormati anak dengan tepat. Gitu ya. Apa contoh sederhana? Ketika anak mengatakan misalkan begini, Bu, aku nggak mau belajar, gitu ya. Aku mau pegang handphone, aku mau nonton, aku mau main game, gitu. Maka respon pertama kita apa? Menentukan kita hormat tidak sama anak kita. Ya. Gitu. Kita kan karena rasa sayang, ini saya jangan with full respect dengan para bunda yang sangat sayang sama anak-anak, pasti karena rasa sayangnya itu waktu kayak kecil aja lari, jangan lari, nanti jatuh gitu. Kayaknya kiamat kalau jatuh gitu kan. Ini kan, ini cuma orang Indonesia itu nggak boleh ngelarang anaknya lari gitu. Jangan naik tangga, nanti kepleset. Ya, sekarang terus kita sekarang ketakutan anak kita nanti dengan sosial media nonton pornografi gitu. Tenang dulu gitu. Memang kita para orang tua nggak pada nonton pornografi dulunya. Nah, maksud saya kalau saya ngomong gini bukan banget sih saya mengencourage nonton pornografi, tapi tahan dulu kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran kita itu resonate, Mbak. Meresonate ke anak kita. Tadi yang Mbak bilang tentang self-confidence. Kalau itu tuh khawatir yang berlebihan sama anak kita, pada waktu bersamaan dia tidak ada rasa dihormati. Yang kedua, eroding rasa percaya dirinya itu. Gitu. Apa hilang, berkurang rasa percaya diri dia karena terlalu dia merasa ini seolah kalau apa aja yang saya kerjakan, gue kerjakan salah nih menurut ortu gue gitu. Iya, betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Tanya. Oke, sekarang apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau nonton, tidak mau belajar? Oke. Kalau kamu tidak mau belajar, tugas-tugas kamu mau seperti apa nih? Sudah selesai kok Bunda, sudah kok gitu. Oh, kamu nggak mau kerjakan? Oke, kalau kamu nggak mau kerjakan, kamu dapat apa? Saya dari anak saya kecil SD kelas 5, karena saya tahu kan, kayak alhamdulillah kita sih keluarga sedang-sedang saja gitu ya. Ataupun saya tahu bahwa anak saya tidak mengalami kesulitan keuangan seperti dulu, misalkan kita waktu kecil gitu. Jadi saya tanamkan sama dia begini. Saya bilang sama dia begini, ingat ya saya bilang, hidup papa sudah selesai. Papa sih tinggal mengembangkan diri papa. Tapi hidupmu masih panjang, saya bilang. Kalau kamu nggak melakukan tugas-tugasmu, tanggung jawabmu, itu susah kamu sendiri loh ya. Iya. Jadi saya nggak pernah mau bilang begini, bahwa kamu tuh belajar dong biar papa bangga. Saya nggak mau bilang begitu. Kamu belajar dong biar jadi orang hebat, biar nanti papa tuh bisa gimana gitu. Saya nggak mau bilang. Your life is your life.
Iya, Jadi, iya. nah apa yang mau saya katakan, anak saya itu Mbak Sanas yang pertama itu dari kecil tuh bukan yang suka belajar, gitu. Tapi dia suka olahraga. Maka saya ajakin dia terus lomba. Saya tanamkan mental ikut lomba. Gitu. Saking pedenya nih si anak saya sekarang udah lagi koas kedokteran. Padahal dulunya saya pikir dia ini mau jadi bisnismen aja gitu kan bosi, agak-agak males gitu kan. Tapi turnaround-nya itu luar biasa gitu. Karena saya tanamkan mental bahwa you harus jadi pemenang, sampai sempat ke over PD tuh, nggak jago lukis nih, pernah saya anterin lomba lukis kelas 2 SD. Di Cinere Mall tuh saya inget banget itu, ya. Saya lihat lukisannya, aduh lukisan aku kok begini banget ya gitu. Terus saya bilang gitu sama dia, Pan. Tapi kan saya nggak boleh ngomong gitu dong. Saya nggak boleh, ya saya biarin aja kan. Terus saya bilang gini sama dia, Pan kita pulang yuk gitu. Oh jangan Pak, dia bilang, kita tunggu pengumuman, siapa tahu Evan menang. Berarti saya gila aja nih gitu ya. Oh tapi kan di situ, tapi dan saya tahu I got something there gitu. Saya dapat sesuatu bahwa dia tetap ada keinginan jadi seorang pemenang. Iya. Dia tumbuh keinginan pada, meskipun dia tidak jadi pelukis pada akhirnya, dan saya tidak akan jadi pelukis gitu kan. Dan baru belakangan dia akhirnya memutuskan setelah SMA di dulu kelas 3, dia bilang begini, Evan mau masuk kedokteran. Saya bilang yakin, saya kaget sendiri gitu kan, nggak mau jadi jurnalis saja, saya bilang gitu kan, saya goyang-goyangin itu. Nah waktu saya kasih dia pertanyaan, itu saya mau menguji gitu ya, seberapa yakin dia dengan pilihan dia. Waktu dia mau naik kelas 2 SMA, kan ditanya mau IPA atau IPS. Saya tanya sama dia, nah ini saya contoh dialog ya Mbak Sana, saya kasih contoh dialog yang saya lakukan, supaya anak itu merasa punya ownership atas keputusannya. Betul. Ya, dan they feel responsible. Jadi respect, ownership, responsibility itu udah 3 pilar untuk bisa jadi jiwa pemenang. Kalau enggak, jadi jiwa pecundang yang suka stabbing people at the back itu, yang mulutnya terus kemana-mana suka jelek itu, gitu kan? Betul. Itu yang harus kita bangun. Nah, waktu dia di SMA mau bilang, Papa, saya pikir tuh anak saya mau masuk sosial aja kan. Saya kadang-kadang suka underestimate dalam hati, kadang-kadang gitu ya. Tapi sebagai orang tua tuh tahan diri banget gitu kan, supaya nggak keluar omongan yang nggak bagus kan, tahan diri. Jadi saya datang loh ke sekolahnya, ketemu dengan wali kelasnya, terus wali kelasnya bilang begini, tidak apa-apa kok Pak Zul kalau mau dicoba dulu gitu, kalau Evan mau coba dia akhirnya. Terus Evan datang ke saya, boleh nggak Pak? Evan coba 3 bulan dulu jurusan IPA. Oh ya silahkan, if it's your choice, saya bilang gitu. Jadi every step of the way, dia merasa dia membuat keputusan atas dasar logika, literasi yang terbangun. Betul. Oke. Nah ini yang saya kalau boleh encourage, ingatkan buat terutama para bunda se-Indonesia gitu ya. Pertama gitu ya, hilangkan rasa khawatir yang berlebihan. Ingat kita juga bukan malaikat. Ingat kita juga punya banyak kesalahan dalam hidup kita. Jadi jangan mencoba membuat anak kita tidak berbuat salah. Tapi ajari anak kita berbagai macam pengetahuan sehingga dia tahu memilih yang mana yang salah, mana yang benar menurut judgement-nya dia. Bukan judgement kita. Tapi kita sampaikan nilai-nilai kita melalui tindakan-tindakan keseharian kita, bukan dengan ceramah-ceramah kita gitu. Betul. Jadi kalau kita mau ngajarin anak kita hormati orang lain, ya kita harus bersikap hormat dong sama orang lain. Kalau kita mau anak kita baca buku, mau anak kita belajar, ya kita juga sesekali baca dong buku. Jangan nonton drakor aja. Kalau ini nih, Mas Zul ya, kalau misalnya kan saya tuh suka ketemu sama bunda-bunda atau pasangan muda ya Mas Zul ya. Jadi kan kalau Mas Zul kan buah hatinya kan sudah katakanlah dewasa muda gitu ya. Kalau saya kan baru remaja tua lah begitu buah hati saya begitu. Nah jadi saya tuh suka mendampingi
bunda dan ayah yang baru memiliki anak yang sudah dilalui oleh anak-anak kita nih Mas Zul gitu ya. Oke, Supaya ya, saya itu memberikan inspirasi yang betul yo ikutin, yang salah jangan diulang begitu. Nah, jadi betul, saya tuh betul. selalu mengatakan begini, bagaimana cara anak bertanggung jawab. Saya mengembangkan dari kalimat Mas Zul yang terakhir ya, bahwa libatkan anak untuk setiap keputusannya agar ia bersemangat menjalani keputusannya itu gitu ya, dan dia bertanggung jawab atas keputusannya. Jikalau salah, dia tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Itu ternyata ya Mas Zul, itu dimulai dari yang small thing big impact. Tahu nggak apa? Buat emak-emak, aku kasih bocorannya ya. Ternyata kan kita, bukan kita, kaum kami, kalau kita salah. Kami nih, ibu-ibu itu kan suka menghabiskan makanan lebih di piring nasi buah hati kita. Dengan alasannya tuh begini, aduh, mubazir, ini temennya setan, udahlah habiskan. Sayang akhirnya ya, emak-emak ini, emak-emak yang berdaster ini gitu ya, akhirnya jadi tim penyapu bersih setiap piring nasi. Apa akibatnya? Yang pertama, kami jadi susah kurus gitu kan ya, makin lama makin lebar begitu ya. Nah, yang kedua ternyata masuk ke alam bawah sadar mereka sejak mereka kecil, is okay kalau kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu karena selalu ada bunda yang akan ngeberesin gitu. Terus yang kedua nih, Mas Zul, aku selalu ngingetin nih Mas Zul sama bunda dan ayah muda ya, yang saya temenin nih, mereka bertumbuh gitu ya. Saya mengatakan begini, kalau buah hati kita ketinggalan PR di rumah, biarin aja. Nggak usah disusulin. Walaupun ternyata bisa kita susulin, tapi jangan. Kalaupun akhirnya dia mendapat konsekuensi, kemudian ngambek, dia pundung lah sama kita, biarin. Aku soalnya pernah ngalamin tuh, itu namanya kan tough love ya, tangan besi tapi sarung tangan yo bludru, nepuknya nggak sakit tapi kenceng sebetulnya. Jadi waktu anakku pulang gitu ya, kejadian ini kan walk the talk ya, apa yang saya alamin itu yang saya ceritain. Ngambeklah mereka, ini Bubu gimana sih Bubu, aku kan dihukum dan itu aku diketawain loh sama teman-teman sekelas. Oh yang bener, alhamdulillah kamu ngalamin itu loh nak, begitu loh. Kamu tahu konsekuensinya. Jadi kamu dapat pelajaran kepentok. Besok bangun lebih pagi atau nyiapin semuanya sejak malam. Karena Bubu sama bapak nggak tahu loh umurnya tuh sampai kapan. Nanti kalau misalnya kami sudah tidak ada, sekali dua kali kamu tuh bisa ketok-ketok pintunya keluarga kami. Iyo sekali dua kali, tapi kalau 8.754 kali dibanting itu pintu depan mukamu gitu loh ya. Jadi kau belajar bahwa suatu ketika nggak ada Bubu sama bapak yang ngeberesin urusan kamu. Nah itu dari kecil tuh ternyata. Jadi aku ngelihatnya, oh iya ya, akhirnya itu small thing but big impact, very big impact gitu loh. Jadi mereka juga kalau ada masalah, mereka tuh bukan anak-anak yang teriak-teriak supaya ada perubahan, tapi mereka sendiri jadi agen perubahan. Oh iya ya, nggak beres. Apa yang mesti aku lakukan ya? Jadi cepet gitu loh, keputusannya tuh cepet, nggak lelak gitu loh. Betul nggak? Betul. Dan kalau saya tambahin dikit soal perilaku di rumah, ini kan pas zaman pandemi kan anak pada di rumah nih. Nah, yang biasanya ibu itu nggak ada bahan omelan, jadi nambahin bahan omelan dong. Contoh gini, misalkan orang tua bilang ini, bantu mama dong cuci piring, bantu ini dong, bantu itu dong, gitu. Dan itu diulang-ulang setiap waktu, si anak kesel, si ibu kesel. Ini jadi masalah sebetulnya. Yang harusnya dilakukan, duduk bersama, bukan pada saat itu, gitu. Di malam hari duduk, gitu. Misal, Sinta, gitu. Kamu sekarang mau nggak di sela-sela waktu kamu bantu mama? Kan mama juga sekarang kerja secara online nih, gitu. Gitu. Nah, jadi disepakati sebuah pola. Anak zaman sekarang itu saya ngerti banget, nggak suka dapat perintah dadakan.
Itu kan kebiasaannya ibu-ibu ngasih perintah dadakan. Terus anaknya nggak mau, ibunya ngomel-ngomel. Aduh, ini mau sampai kapan sih gitu ya? Perintah dadakan itu dibenci sama generasi Z dan generasi A sebetulnya. Generasi Z itu yang lahir di atas tahun 2000. Generasi Alpha di atas 2010. Tolong ibu-ibu, tolong diingat, nggak ada yang suka dengan perintah dadakan. Iya. Satu. Yang kedua, jangan suka tunjukkan kekhawatiran. Nanti kamu gimana dong kalau begini? Nanti kamu gimana dong kalau begini? Kata mereka, itu kan ibu yang khawatir, bukan aku. Nah, diganti dialognya. Dialognya tetap ada muatan pesannya, tapi nggak kedengaran khawatir. Jadi bilang begini, kalau kamu pulangnya jam 7 malam, kamu akan pakai apa pulangnya nanti? Jangan, kamu kan pulang 7 malam, kamu akan ya. Nah, itu bingung. Mau apa sebetulnya? Benar. Nah, terus satu lagi belajar nih, Mbak Sana, saya satu lagi. Buat yang masih punya anak kecil-kecil nih, masih belum 5 tahun, ya. Terus kalau anak kita belum bisa baca, tolong jangan berpikir itu kiamat. Ya. Banyak anak saya yang pertama Mbak Sana sampai SD kelas 1 kan dulu di Lazuardi itu nggak apa-apa nggak bisa baca, masuk SD di sana. Sampai kelas 1 mau naik kelas 2 masih tergagap-gagap bacanya. Istri saya khawatir. Saya bilang gini sama istri saya bilang tenang aja, saya bilang. Membaca itu bukan keahlian yang spesial. Kok begitu Bang? Saya bilang. Maaf ya, saya bilang, coba kita tanya nih sama tukang kebun, suruh baca, bisa baca nggak? Gitu. Bisa. Membaca itu kemampuan semua orang, saya bilang. Gitu. Nah, kalau kita terlalu khawatir, aduh anak kita nih nggak bisa baca nih, jadi kayak bahan pembicaraan. Itu si anak hilang harga diri. Karena ternyata ada anak-anak yang anak saya yang pertama itu, belakangan saya baru tahu yang nomor pertama pun setelah dia SD kelas 5, ADHD. Jadi dia suka nggak bisa konsentrasi dan kadang-kadang kayak semi disleksik gitu, melihat B sama D kebalik, P sama G kebalik gitu loh. Nah, yang begini pun sering kita tidak tahu Mbak Sanas. Nah, jadi para orang tua, saya tuh mungkin lebih sensitif begini, karena anak saya yang nomor 2 kan yang penyandang autisma. Bayangin dong gimana beratnya itu sampai sekarang dia udah SMA, bisa bergaul dengan dia terbatas, tapi udah jauh lebih oke lah ya. Jadi mungkin sensitif saya terbangun di situ tuh. Gitu. Jadi anak-anak yang ketika tidak bisa, jangan contohnya, udah ngerti belum? Guru juga di sana. Tapi dikasih, jadi kalau kembali ke HAVEX gitu kan, kurikulum K13 itu kan mempersyaratkan continuous assessment, penilaian berkelanjutan. Itu Mbak Sanas, mohon maaf, mayoritas guru Indonesia itu nggak tahu cara continuous assessment. Guru kita itu taunya menilai itu ya saat ujian. Ngasih tugas sama ujian, itu namanya assessment. Itu kan assessmentnya sudah judgment, ngasih nilai. Assessment yang sejatinya dalam konsep pendidikan adalah assessment saat kita mengajar. Jadi ada tahapan-tahapannya selama kita mengajar, interaksi itu kita bisa lihat. Nah itu kami berikan metode-metodenya, gitu. Jadi guru itu nggak tahu. Tanya sama saya, Pak Zul gimana sih sambil ngajar bisa assess gitu. Ada 4 aspek itu kalau saya boleh sharing. 4 yang kita harus lihat selama kita mengajar. 4. Jadi kalau guru ngajar, jangan sibuk ngomong doang. Karena guru ini kalau ngajar, sibuk ngomongin apa yang mau disampaikan. Sampai lupa melihat respon siswa. 4 ini respon siswa yang guru harus lihat dari waktu ke waktu, sehingga gurunya alert, sadar diri. Dan juga tarik nafas, bernafas dengan benar, ngajarnya jadi benar. 4 ini apa? Singkatannya ABEC. A-nya itu affection, afeksi, emosi, ketertarikan. Yang kedua behavior. Yang ketiga engagement, keterlibatan. Yang keempat cognition, C. Nah, sekarang nih guru ngomong nih di depan kelas bla 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 gitu. Terus nanya gini, udah ngerti belum? Ya, tanya ngerti. Ngerti itu level 4. Yang pertama dapat nggak afeksinya? Jadi nggak mungkin yang 4 tercapai, itu kan siklus yang keempat. Yang pertama tercapai dulu nggak?
Jadi gimana cara Betul. ngukurnya? Kalau saya bicara depan kelas, wajah siswa saya ada di mana? Ngelihat sayanya Mm-mm. begini atau wah gitu. Wah, Iya, iya, something iya. nih gitu. Iya, Nah, iya. jadi guru kita itu harus kalau bicara itu menarik, bukan karena soal Betul. cantik, ganteng, suaranya bagus, bukan hanya itu gitu. Itu sih menarik untuk 3 menit doang, Karena ya. ganteng, ganteng dan cantik relatif. Nah, betul Tapi juga, betul. kalau jelek, ayo Mas Zul jawab. Kalau jelek, Kalau jelek, aduh bingung saya. kalau jelek jika Ya, para pendidik tidak bisa ya, engage kepada muridnya. Kalau memang betul. mereka hanya menghabiskan silabus, tapi buah Nah, buah hati yang dikirim ke sekolah, yang diajarkan sama ya, mereka tidak dapat apa-apa. Sehingga itu betul. kejadian seperti sekarang. Banyak orang yang titelnya bererot, tapi kelakuannya jelek. Artinya dia cuma Benar. pernah sekolah, tapi nggak pernah belajar Ya, apapun dari gurunya di sekolah. Gitu. Betul ya? betul. Betul. Betul, betul banget. Dan Mm-mm. dan salah satu yang paling saya pikir yang paling mendasar ya nih Mbak Sanas yang harus jadi Mm-mm. ini misi HPEC 10 tahun nih. Mm-mm. Ya, kita punya misi 5 tahun, punya misi 10 tahun. Kenapa sih kok tidak cepat 1 tahun? Nggak ada yang bisa cepat gitu ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. it takes the whole nation, butuh seluruh elemen bangsa ini memperbaiki pendidikan. Mbak Sanas tahu Iya. nggak berapa jumlah siswa Indonesia? Berapa puluh juta? Enggak ya, lebih ya. Betul, betul. Persisnya 54 juta loh Mbak Sanas. Hmm. Itu 21% dari warga negara Indonesia. Artinya Mbak Sanas, kalau pakai hukum Pareto, ya hukum Pareto itu kan we can change, mengubah sebuah kelompok bila 20%-nya berubah. Mereka Iya, adalah lokomotif. Jadi betul. kalau kita bicara pendidikan adalah ujung tombak pembangunan peradaban manusia, ini sudah dibuktikan di Indonesia. Iya, Namun kalau faktanya kita hari ini seperti ini, berarti ada yang salah memang dalam pendidikan kita. iya, Tapi bukan salah iya, siapa-siapa, saya mau garis bawahi. Bukan salah iya, Mas Menteri, apalagi baru berapa bulan ya. Bukan salah iya, Presiden, bukan salah iya, siapapun. Tapi salah iya, kita bersama. Nah, apa betul. contohnya saya bilang? Guru itu kan digugu dan ditiru. Iya, Nah, sekarang bagaimana dong kalau gurunya setelah 2 tahun omongannya itu-itu aja? iya, Orang tuh yang omongannya itu-itu aja, berarti nggak pernah baca. Nggak ada betul, tambahan ilmu pengetahuan. betul, Terus dari mana dia bisa menginspirasi siswanya untuk mau belajar? Kan dia betul. cuma ngomong doang, terus siswa belajar supaya bisa ujian. Iya, Bukan belajar untuk memperkaya hasanah pengetahuan. iya, Karena mereka betul. sendiri bukan seperti itu. Mm-mm, mm-mm, Dari mana ini mm-mm. berasal? Back again to the nurturing process dari masa dia kecil menjadi besar. Jadi, Pola asuh. to help, ya, saya kalau mau ngomong sama Pak Menteri nih, saya bilang, kalau mau buat guru kita belajar, the very first thing that they must do adalah to unlearn. Mm-mm, mm-mm. Kita tuh nggak bisa belajar banyak kalau nggak pernah unlearn. Unlearn itu apa? Menghilangkan dulu paradigma-paradigma yang lama itu. Apa sih Betul. contoh gampangnya nih buat para bunda-bunda juga nih gitu ya. Mm-mm, Kalau mm-mm, dengar sesuatu jangan suka bilang, ah masa begitu? Kayaknya nggak gitu mm-mm, deh. mm-mm, Nah itu kan namanya kita membandingkan apa yang kita baru dengar dengan our past belief, apa yang kita ketahui saat ini. Dengan cara itu kita sulit mendapatkan ilmu baru. Karena kita merasa ego kita tuh jadi lebih tinggi. betul, Nah, betul. hal-hal yang juga harus ditanamkan dalam keluarga, dalam proses dialog keseharian. Karena para Ya, guru-guru ini dihasilkan oleh keluarga-keluarga Indonesia juga, bukan? iya, Gitu. iya, iya. Ini Mbak Sanas, Setuju. kalau mau lebih pendasar lagi ya soal pendidikan Indonesia, ini saya Mm-mm. berharap kalau banyak pemirsa yang terus bisa menyuarakan ini juga dan nanti Iya, bergabung ya kita ada acara iya, Teaching Learning iya, Festival nanti di akhir bulan karena kita betul mau menggemakan ini Mbak Sanas. mm-mm, Begini, Indonesia itu punya 54 juta siswa. mm-mm, mm-mm. Di handle lebih kurang 4 juta guru. Walah, Ya. ego 4 kalau ego. plus itu 4,4 juta. Oh, tapi diingat dulu nih, dari 4 sekian juta guru itu, masih ada lebih dari 30% yang belum quote-unquote dimanusiakan.
betul. Ah. Dan jangan bilang ini salah presiden ya, bukan saya belain presiden. Ya, saya tahu persis juga bagaimana pertarungan politik di atas sana tentang anggaran. Jadi yang mau saya katakan adalah, kalau kita mau mengubah situasi pernikahan Indonesia, ini juga harus diberesin. Bagaimana mungkin kita seorang mendidik anak kita, sementara hak basicnya itu nggak dipenuhi. Mbak Sanas tahu nggak, di Indonesia ini masih ada guru, nggak usah di Papua loh Mbak Sanas, di Klaten, Jawa Tengah itu, yang honornya cuma 400.000 sebulan. Dan itu sarjana loh. Dan itu sarjana. Kasian, udah gitu dia dan dia punya keluarga untuk dinafkahi dan dibiayai. Iya. Ya. Jadi ini satu hal nih, belum lagi proses bagaimana mereka menjadi guru, ya. Ada banyak kesalahan di situ. Setelah mereka seperti itu situasinya, terus dikejar-kejar oleh sistem, harus beresin sekian bab dalam satu semester, ditekan oleh kehidupan masyarakat. Nah sekarang bayangkan, mereka ini pejuang-pejuang dalam semua tekanan dan keterbatasan, ya, tekanan datang dan keterbatasan. Kenapa saya bilang keterbatasan? Kita kalau boleh cek lagi, siapa sih para guru Indonesia? Siapa yang melamar menjadi mahasiswa FKIP di Indonesia? Saya kalau bicara dengan para guru, saya kadang mau nangis. Saya bilang gini, saya bicara gini ya, saya bilang para guru, tidak bermaksud menyepelekan, saya bilang. Tapi saya berempati. Jadi kalau ada yang saya sesalkan saat ini dengan kebijakan Mas Menteri, contohnya ya, saya nggak menentang, sedikit menyesalkan. Guru-guru kita itu Mbak Sanas, punya cenderung panik. Tidak tinggi kemampuan adaptasinya. Jadi kalau dikasih sebuah kebijakan baru, langsung diterapkan, itu panik semua Mbak Sanas. AKM yang lagi hot-hotnya sekarang ini mengenai UN, itu bukannya orang seneng di kalangan guru, bingung. If I could just wish, kalau saya boleh bilang, boleh diomongin sekarang, mau ya 2022 dong penerapannya gitu. Kok diomongin sekarang, diterapkan sekarang sih? Memangnya kalau nggak diterapkan sekarang kita kiamat ya? Iya. Gitu. Iya. Pertanyaannya, masalah apa sih yang diselesaikan dengan penerapan sekarang itu? Namun saya bicara begini pun tetap saya Mbak Sanas, saya bentuk tim saya bangun kemampuan AKM dan kita melatih guru-guru. Jadi sesi-sesi kami sekarang ini penguatannya tentang AKM. Keren. Tahu nggak Mbak Sanas yang paling sedih? Para guru itu suka bilang apa gini mas saya, Pak Zul, kalau dengan AKM nanti guru mapel masih ada kerjaan nggak ya? Gitu. Bayangin tuh, nggak dapat esensinya. Kenapa nggak dapat esensi? Nggak bisa disalahin juga. Proses sosialisasi kurang tuntas, gitu. Jadi para guru tuh cuma ada itu udah banyak yang susah, bingung, nggak bisa bekerja, takut, gitu. Bayangin nggak Mbak, orang dewasa dengan semua mental set seperti itu mengajar di ruang kelas via online lagi. Kebayang nggak stresnya? Betul. Bisakah bangsa ini berempati untuk itu? Betul. Jadi jangankan daring gitu ya, online, waktu luring di tatap muka saja mereka memiliki tantangan-tantangan untuk menjadi guru yang impactful, guru yang berdampak gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya HAFEK ini betul-betul membantu para tenaga pendidik dan sebetulnya juga memberikan inspirasi kepada kita, bunda dan ayah, bagaimana karena seorang ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi buah hatinya, begitu ya. Sehingga kita pun mesti mengambil bagian untuk membantu para guru di sekolah. Ingat ya, bunda dan ayah yang saat ini sedang menyaksikan saya dan Mas Zul adalah kita nganter anak ke sekolah, daftar ke sekolah itu adalah untuk menambah kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi bagaimana anak pun akhirnya bisa compatible atau cocokan gitu ya, cocok dengan lingkungan, cocok dengan sistem, cocok dengan apapun. Itu akan kalau kita bicara human capital gitu ya, kita invest kepada manusia pada saat di dunia pekerjaan, itu tuh fondasinya adalah saat ini.
saat ini pada saat kita memberikan pola asuh, saat ini untuk para guru mendidik buah hati kami, yaitu anak didik atau murid Anda, karena ini akan berdampaknya bukan hanya saat di sekolah Anda, tetapi ini panjang nih terus sampai dia di dunia bekerja. Kalau gitu Mas Zul, karena waktu kita nggak banyak, emang sengaja dibikin penasaran Mas Zul, jangan dituntasin begitu ya. Jadi mesti follow Instagramnya Hafex. Silakan Mas Zul disebut HAFECS hafex.id, Highly Functioning Education Consulting Services. Oke, sekali lagi F Mbak, Fanta. Fanta. Ya. Hotel Alpha. Fanta Eko, betul ya? Charlie, S-nya apa ya? September. Shera ya. Gitu ya. .id ya, dan jangan lupa follow juga Zulfikar.Alimudin. Iya, sekali lagi pakai Z Zulfikar ya. Ini kan kayak nama pedangnya Rasulullah nih. Betul. Nama kakak ipar saya juga sebetulnya Zulfikar Fauzi, dipanggilnya Ikang, begitu. Wah, dulu waktu saya SMA, ada yang manggil saya Ikang loh, gara-gara nama itu. Alimudin. Nggak double L ya? D-nya 2. D-nya 1 L, 2 D. Oke. Sip, jangan lupa ya semuanya Bunda Ayah, dan ini kan para pendidik hari ini nih banyak yang ngumpul Mas Zul. Jadi kalau memang ternyata tidak cukup apa yang ingin didapat sebagai bahan pertanyaan yang sudah ada di kepala, silakan follow 2 akun itu, mudah-mudahan dengan terhubung Anda bisa terkoreksi sehingga ayo kita tumbuh bersama. Karena penting sekali untuk bertumbuh bersama, dan Hafex mengambil peranan aktif, proaktif, bukan hanya teriak minta perubahan, tapi menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Sehingga kita mesti memberikan respect dengan Mas Zul, dengan Hafex gitu ya, karena telah mengambil bagian. Nggak apa-apa, walaupun misalnya belum menyeluruh nih Mas, gitu ya, sudah 10 tahun, tapi ternyata loh kok kayaknya dampaknya belum seperti yang diinginkan, but at least Hafex sudah membuat sesuatu gitu loh. Karena berbuat sesuatu itu jauh lebih penting daripada nggak ngapa-ngapain, tapi hanya bisa protes, begitu kan ya. Nah, Mas Zul, sebagai detik-detik, tapi belum tutup sekarang, detik-detik penutup gitu ya, langsung ya Mas Zul ya, langsung yang tadi, how to do it gitu ya, bagaimana prakteknya. Kalau memang ternyata gitu ya, masalah pendidikan dan kehidupan masyarakat, soal anak kita males ngantri gitu ya, ini kan penting sekali. Attitude dari dia mau antri saja, itu sebagainya bisa jadi benchmark atau tolok ukur kita untuk bisa ngelihat kita udah ngajarin bener nggak soal attitude. Silakan Mas. Iya. Jadi kalau kita di rumah nih, ya contoh sederhana aja, misalkan kalau ada rumah tangga yang kamar mandinya cuma 1 saja. Ya. Kan suka ada kehebohan di pagi hari. Nah, kehebohan itu jangan diulangi setiap hari. Seperti tadi, anak-anak nggak suka dapat perintah dadakan dari para bunda, anak-anak juga nggak suka diramein ketika lagi antri pagi hari. Buatlah kesepakatan. Jadi antri itu tercipta atas sebuah kesepakatan, bukan atas dasar keterdesakan. Betul. Ya. Jadi besok-besok pas harus antri juga nggak ngedumel. Karena tahu bahwa antri sebuah kesepakatan loh ya, bukan karena keterpaksaan. Karena ada juga orang yang antri tapi ngedumel, kadang-kadang sudah nabrak-nabrak orang. Tuh, ya. Yang kedua, ketertiban saat makan, ya. Antara makan dan bicara itu juga soal antri. Antri apa? Antara masuk makanan dan napas yang keluar. Gitu. Semua itu butuh giliran. Kalau tidak ditabrak-tabrakin, keselak, kesedak bisa meninggal.
Nah, Setuju. dialog-dialog begini kan perlu dilakukan di ruang-ruang rumah tangga kita, di rumah-rumah kita. Ya, Nah, untuk itu, para bunda, para ayah harus terus baca, belajar gitu. Supaya anak-anak melihat kita bahwa kita juga belajar dan tidak menuntut hanya hasilnya. Apa contohnya? Ketika ngantar anak kita ke sekolah nih pakai mobil nih atau pakai motor, nanyanya jangan cuma gini doang, udah buat PR belum? Udah buat PR belum? iya, 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 Itu iya, aja iya, pertanyaannya. iya, Boleh iya. dong sesekali nanya begitu, ya kan? Tapi juga tanya bosnya begini, kalau kamu nanti besar, lihat lingkungan saat ini di jalan, kamu mau perbaiki yang mana ya? Biarpun anak kita masih SD, belum bisa jawab, ya dia Ya, bingung, ya kenapa sih bapak nanya begitu, gitu. Tapi kita sudah menanamkan bibit kepedulian, ya, bukan bibit egoisme. Banyak betul, orang tua nanyain ke anak tuh bibit egoisme. Dan betul. para bunda, saya ingatkan, kedua waktu saya bawa anak saya masih kecil-kecil nih, Mbak Sanas, kan saya rajin tuh ngambilin rapot mereka. Saya terpilih loh jadi Father of the Year gitu, saya terpilih dulu. Iya, iya, iya. Tahu nggak, kalau ngambil rapot itu ya, itu para ibu-ibu itu nanyanya tuh, aduh ya incredible gitu ya. Gini nanyanya, Bu Guru, kenapa waktu kemarin ada tugas saya nggak di SMS gitu? Kan lu belum ada WA dulu. Iya, iya, Anaknya nggak buat tugas, iya, jadi bermasalah, yang disalin tuh gurunya. iya, Gitu. Itu ibu-ibu tuh rata-rata pertanyaannya begitu, saking tadi saya bilang protektif. iya, Jadi saya iya, tidak menyalahkan, para bunda tentu sangat sayang dengan anak-anak, tapi tolong diingat ya, kebanyakan gula jadi iya, diabetes, jadi penyakit. betul, Kebanyakan betul, rasa sayang itu betul, juga menjadi masalah buat anak-anak. Ya. betul, Nah, buat yang betul. agama Islam kan nama Allah itu 99, cuma satu yang maha penyayang. Iya, Ada iya, maha-maha lainnya. Tolong iya, diingat itu gitu ya. Ya iya, buat yang agama lain saya yakin punya cara-cara masing-masing nih untuk memahami konsep ketuhanannya. Tapi the iya. most important part adalah bagaimana kita bisa merefleksikan nilai-nilai ketuhanan itu, nama-nama Tuhan itu pada perilaku kita sehari-hari. Jangan cuma pakai yang satu aja. Ya, gitu. Betul. Jadi Ini saya kayak dari tausiah umur, nggak sih? tapi bagus, semuanya isinya tuh bagus karena betul-betul keseharian, kekinian karena saya melihat ada penonton yang lebih dari 200 menonton acara kita langsung dan nanti Ya. kan minta izin untuk di-save di akun IG saya, Mas Zul, supaya Siap. yang terlambat nonton bisa juga menonton kembali di tayangan ulangnya di IGTV. Jadi dari 1 jam ini Mas Zul tuh udah membicarakan tentang bagaimana kami sebagai orang tua dan juga untuk guru-guru yang menyaksikan apakah dari TK, ini kan betul early child ya, education, TK, SD, begitu bagaimana langsung praktek lah gitu ya untuk bisa membawa perubahan. Dan Mazul juga udah menyampaikan tadi dengan mengurai sangat detail dan sangat impact sekali bagaimana hubungan antara pola pengajaran di sekolah dengan kelakuan anak di rumah. Dan sebaliknya juga begitu, kelakuan di rumah Betul. yang ternyata berdampak dengan kelakuan yang di sekolah gitu ya. Karena apa? Bagaimana orang tua tadi sangat mencintai, menyayangi, sebetulnya kalau kalimat saya tuh Mazul adalah pembodohan afeksionis gitu ya. Karena dengan begitu cintanya membuat anak tuh jadi tumpul, anak tuh jadi tidak tajam. Maka bunda Ya. dan ayah, saya dan Mazul dan juga pastinya Hafex menginginkan kalau bahasa saya adalah bagus loh. Sesekali anak itu dibikin gini, memiliki the power of kepepet. Yes, Karena yes, yes. iya kan, kalau kepepet itu mengeluarkan kreativitas. Nah, jadi itu Yes. adalah kekuatan. Kalau misalnya Ya. hidupnya diminimalisir kemewahannya, maka dia punya resiliensi gitu ya, daya tahan. Dan dia tuh kalau misalnya lagi kesusahan, dia tidak quitters, bukan tipe yang Betul. nyerah Yes. begitu. Jadi itulah Yes. esensinya dari bagaimana menumbuhkan jiwa pemenang bagi buah hati yang ingin sekali Hafex
sampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui Pojok Syahnas. Bagaimana dengan satu yang penting, karena ini walk the talk sebagai penutup. Mas Zul, Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia, menitipkan rahim di rahim perempuan. Karena pada dasarnya, setiap anak sejak menjadi fetus, bayi di dalam kandungan, dia udah jadi pemenang loh. Segitu banyaknya sperma, hanya satu yang bisa nembus ke ovarium. Jadi, dia sudah menjadi pemenang. Kalaupun dia belum bersinar bagaikan berlian, itu koreksinya mesti di kita sebagai orang dewasa yang baby step, yang nuntun mereka. Begitu ya? Karena tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kalau UNICEF bilang, yang nggak ngerti bagaimana membuka kuncinya. Bahkan khususnya adalah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya tuh memperhatikan, buah hati saya kan sekolah di sekolah Madania. Sekolah Madania itu sekolah inklusi, Mas Zul, di mana setiap kelas ada 2 bangku untuk anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak berkebutuhan khusus, dia ke-trigger untuk lebih cepat bisa, sementara anak yang mainstream, anak yang biasa, dia tumbuh empatinya bukan by the book, tapi langsung praktek di saat itu juga, begitu ya? Nah, silakan Mas, ini kan walk the talk. Mas Zul sudah mengalami ini semua. Silakan penutup mengencourage semua orang tua dan semua guru yang memang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Silakan Mas Zul. Baik, terima kasih Mbak Sanas, Bapak Ibu semua. Tadi Mbak Sanas bilang saya mulai dari satu poin tentang bimbingan dengan baby step. Ya. On top of that, selain itu, kita juga perlu membimbing anak tentang thinking step. Tadi saya juga ingat Mbak Sanas bilang, kalau kita kebiasaan yang menyelesaikan soal masalah anak-anak kita, maka anak-anak kita menjadi tumpul. Tumpul di mana? Di pikiran. Gitu. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang perlu dibangun hari ini dengan dialog yang baik, yang tepat, membangun rasa respect, membangun rasa percaya diri pada anak-anak kita, pada waktu bersamaan, thinking step-nya dibangun. Sehingga lambat laun, terbangunlah kemampuan untuk memotong, memilah, ya, memilah permasalahan, menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar. Karena kita tidak pernah tahu kapan umur kita tetap ada. Yang kita tahu adalah anak-anak kita harus bisa mandiri tanpa ada kita. Sebelum kita tiada, pastikan mereka bisa terlihat mandiri di depan mata kita. Dan untuk itu kita perlu kolaborasi para orang tua dan para guru bersama seluruh stakeholder Indonesia untuk memastikan 20 tahun ke depan, tidak bisa jangka pendek, 20 tahun ke depan, kita betul-betul menciptakan generasi emas Indonesia. Apa alat ukurnya supaya cuma tidak jadi omong-omong saja? Peningkatan literasi dan numerasi, baik anak-anak maupun kita sebagai orang tua. Apa caranya yang paling mudah dilakukan setiap hari di rumah? Lebih banyak membaca dan berdialog dengan anak menurut pengetahuan yang berkualitas. Semoga dengan ini Mbak Sanas, lebih banyak masyarakat kita mau bergerak bersama. Ya. Tidak berlepas tangan, tidak mengatakan tanggung jawab siapa, tapi tanggung jawab kita semua untuk sama-sama membangun Indonesia. Baik, Mas Zul, terima kasih banyak, sungguh luar biasa pertemuan kita hari ini. Tapi ada sama-sama. Mas Zul ada yang lupa, belum ngasih tahu tanggal 21 sampai tanggal 23 Desember 2020 ada apa? Oke. Jadi kita tahun 2019 sudah mulai Natal, Mbak. Dulu kan masih belum pandemik, jadi kita buatnya secara luring ya, di Jakarta waktu itu. Sekarang kita buat secara daring selama 3 hari full. Ada 2 mantan menteri loh, ya. Ada Pak Wardiman Joyonegoro, ada Pak Profesor Muhammad Nuh, ada Pak Yusuf Mansur, ada Mbak Sanas juga nanti, ya. 3 hari ini kita mengundang semua masyarakat, elemen masyarakat untuk merayakan, to celebrate, ya, tentang teaching and learning. Namun di sini kami juga ingin mengkampanyekan bahwa kata-kata teaching, mengajar,
itu bukan hanya domainnya para guru, ya. Mengajar itu domainnya setiap manusia dan domain yang utama para orang tua. Karena mengajar identik dengan guru. Guru itu digugu dan ditiru. Orang tua kalau mau anaknya menjadi seperti apa yang dia inginkan, maka orang tua pertama kali harus menjadi seperti yang dia inginkan juga. Buat yang muslim, kalau Anda ingin anak Anda sholat tertib, Anda harus duluan sholat tertib. Kalau Anda ingin anak Anda belajar dengan rajin, Anda harus belajar dengan rajin. Kalau Anda tidak ingin anak Anda suka mengeluh, jangan suka mengeluh depan anak. Jangan kalau pulang kantor dari rumah, suka ngeluh tentang pekerjaan. Anak denger, bapak gue tukang ngeluh. Maka dengan itu, kembali ke acara di tanggal 21-23 Desember, kami mengundang banyak orang. Semua elemen untuk beramai-ramai ikut. Ya, kita ramaikan, kita kembangkan, namun bersama-sama pendidikan Indonesia mulai dari rumah kita masing-masing. Yeay! Terima kasih banyak Mas Zul. Sama-sama. Untuk teman-teman di Hafex, dan mari kita bergandengan tangan untuk membuat Indonesia semakin hebat, semakin keren, dan kita buktikan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh founders yang Indonesia merdeka ini, bahwa Indonesia bisa menjadi macan Asia dan kita mengembalikan lagi dunia pendidikan Indonesia itu berjaya seperti dulu lagi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di akhir bulan tanggal 21 sampai tanggal 23 Desember. Jangan lupa Bunda dan Ayah, sekali lagi follow Instagramnya hafex.id, dan juga jangan lupa follow Instagram Mas, nggak pakai Mas, @zulfikar.alimudin, L-nya 1, D-nya 2. Oke? D-nya 2. Terima kasih Mbak Sana, senang sekali juga. Selamat, energi yang luar biasa. Selamat hari Minggu, salam buat istri dan peluk untuk anak-anak dari kami sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan